wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Latifah, NIM 2118145. Di sini saya akan mempraktekkan RPP Akidah Akhlak yang sudah saya buat dengan judul Menghindari Akhlak Tercela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ba'dana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya rahmanu ya rahim ya maliku ya kudus. Nah, seperti itu sampai terakhir ya anak-anak. Kemudian guru akan mengaksen kehadiran kalian. Yang pertama Nabila Zahra, yang kedua Nia Asfia, dan yang ketiga Naila Syafa'na Riza. Oke, karena sudah hadir semua, maka silahkan rapikan tempat duduk kalian agar belajar kita nyaman. Nah, kalian tahu tidak hari ini kita akan membahas materi apa? Ya, kita hari ini akan membahas tentang materi menghindari akhlak tercela, yaitu hasad dan dendam. Kalian tahu tidak apa itu hasad dan dendam? Nah, jadi hasad itu adalah sifat yang tidak suka melihat atau mendengar orang lain mendapat kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dendam itu artinya sifat suka membalas perbuatan orang lain. Nah, itu tidak baik ya. Jadi tujuan pelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan sifat hasad dan dendam. Oke, selanjutnya karena kalian sudah hadir semua, kita buat 2 kelompok ya. Nah, terserah kalian kelompoknya mau urut absen atau memilih sendiri. Oke, karena kalian sudah terbagi menjadi beberapa kelompok, silahkan amati gambar atau kisah yang sudah saya sediakan. Nah, setelah kalian sudah mengamati gambar dan kisah yang sudah saya sediakan, silahkan kalian bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan gambar atau kisah tersebut. Oke, jadi setelah kalian membentuk kelompok, silahkan kalian cari materi yang berkaitan dengan sifat hasad dan dendam seperti pengertian, contoh kisah, kemudian cara menghindari, dalil-dalilnya, kemudian kalian setelah mencari materi dan kisahnya, silakan kalian dicatat kisahnya, kemudian nanti dipraktikkan di depan kelas. Nah, setelah kalian sudah mencatat materi dan kisah yang berkaitan dengan hasad dan dendam, silahkan kalian mengikuti game yang akan saya buat, yaitu namanya adalah game tepuk konsentrasi. Nah, caranya seperti ini. Jadi jika saya menurunkan tangan, maka kalian harus tepuk. Tapi kalau saya tidak menurunkan tangan, kalian tidak boleh tepuk. Karena nanti kalau gerakan kalian salah, maka kalian akan dapat punishment, yaitu untuk menjelaskan kisah yang berkaitan dengan hasad dan dendam yang kemudian dipraktikkan di depan kelas. Seperti itu ya anak-anak. Oke, karena kalian sudah menggali informasi materi tentang sifat hasad dan dendam, kalian juga telah menulis kisah-kisah yang berkaitan dengan materi tersebut. Ayo kita mulai gamenya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Nah, itu ada salah satu anak yang salah ya. Silahkan maju untuk mempresentasikan kisah yang sudah kalian tulis. Jadi, gamenya ini kalau ada salah satu anak dalam kelompok yang salah, maka kelompok tersebut akan maju untuk mempresentasikan kisah yang sudah direncanakan. Silahkan bagi kelompok yang tadi sudah saya persilahkan maju. Alhamdulillah anak-anak, semua kelompok telah maju mempresentasikan kisah tentang hasad dan dendam. Kegiatan selanjutnya adalah membuat laporan tentang telaah materi yang sudah kalian pelajari. Silahkan bagi kelompok-kelompok kalian untuk membuat laporan tersebut. Nah, setelah laporan sudah jadi, silahkan kumpulkan di depan meja saya. Oke, karena sudah mengumpulkan, maka silahkan kalian
komentari kelompok lain yang sudah maju. Misalnya kelompok A mengomentari kelompok B, seperti itu ya. Wah, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah di akhir pelajaran. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hasad itu adalah sifat yang tercela, di mana sifat ini tidak suka mendengar dan melihat orang lain bahagia. Misalnya, wah si A beli mobil nih, maka saya gak suka tuh lihat mobil dan saya adalah orang yang berhak mendapatkan mobil itu. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian adalah sifat dendam. Nah, dendam ini juga adalah sifat yang tercela. Karena apa? Sifat ini itu sukanya membalas perbuatan jahat orang lain. Walau misalnya ya, si A tidak sengaja menabrak si B. Nah, si B itu tiba-tiba membalas si A dengan mendorongnya lebih kuat. Nah, itu juga tidak boleh ya, karena dendam itu juga merugikan orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka dengan sifat tercela. Nah, itulah kesimpulan yang dapat Bu Guru sampaikan. Kemudian silahkan kalian cari materi selanjutnya, yaitu adalah ghibah, fitnah, dan namimah. Cari materi itu ya. Oke, karena sudah di akhir pelajaran, Bu Guru akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.